Halo Sobat Motivasi ID, selamat siang dan welcome to my channel di Motivasi ID Learning a Better Life. Wah, di tahun 2022 ini kita tentunya harus mempunyai semangat yang lebih daripada tahun yang lalu. Dan ini dibuktikan Motivasi ID dengan lebih sering konten. Wah, oke, teman-teman, Sobat Motivasi ID boleh dicek di video-video sebelumnya. Kayaknya di 2022 bakalan sering konten deh gitu kan. Nah, oke, Sobat Motivasi ID, pada siang hari ini kita dengan sangat gembira kedatangan seseorang yang luar biasa. Lagi seneng kayaknya, senyum mulu ya. Kayaknya lagi seneng banget nih orangnya nih. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa dia seneng gitu kan. Nah, tetapi ada pusing-pusingnya juga karena mau saya tanya-tanya. Wah, ini mau saya tanya-tanya kan. Nih nggak bisa jawab, nilainya 0 ya teman-teman ya. Udah kayak ujian SD aja gitu kan. Nggak bisa jawab, nilainya 0. Kan ya, bercanda. Oke, kita sapa dulu seseorang yang luar biasa pada siang hari ini di Bincang Seru Motivasi ID. Halo. Hai. Wah, luar biasa. Sapa dulu dong Sobat Motivasi ID. Hai Sobat Motivasi ID. Waduh, luar biasa pada siang hari ini. Kalian tahu hari ini saya mau agendakan Bincang Seru hari ini tuh panjang loh prosesnya. Harus melewati protokoler yang cukup ketat. Karena ini bukan orang sembarangan. Pas bayangkan aja lah. Dia tak bisikin wisudawan terbaik. Dengar gak? Wah, nggak dengar. Diulangi lagi nanti ya. Dikerasin volumenya. Wisudawan terbaik. Ya, itulah pokoknya. Halo Mbak Isna, apa kabar? Hai, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya, kita sudah jarang ketemu tapi juga masih sering. Iya, Bu. Kita jarang ketemu tapi nggak sering gitu ya. Iya, nggak sering. Nah, frekuensinya udah beda sih waktunya. Oke. Karena ya itu tadi dia sedang pusing mau tak tanya gitu. Jadi menghindar dari saya. Ya betul. Bisa juga. Oke, Sobat Motivasi ID di Bincang Seru pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang relate dengan yang ada di kondisi teman-teman. Karena di bulan-bulan ini itu adalah bulan-bulan di mana banyak wisuda, banyak lulusan gitu ya. Dan akhirnya memunculkan sebuah problematika yang baru. Woi, asik. Jadi gini, di bayangan kita semua kalau wah selamat ya kamu lulus, mbok kira gampang. Enggak. Karena setelah itu justru ada kehidupan lain yang sangat membuat pusing, katanya sih seperti itu. Tapi sebelum kita menjudge bahwa akan pusing atau tidak, kita akan berklarifikasi dengan seseorang yang baru saja wisuda dan menyandang sebagai lulusan terbaik. Terima kasih. Tapi apakah dengan lulusan terbaik dia juga tidak pusing? Mari kita tanya-tanya. Mbak Isna, topik pada siang hari ini adalah kegalauan mahasiswa fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus nih. Gimana menurut Mbak Isna? Apakah topik ini tepat untuk kita bahas dan bisa menjadi topik di Bincang Seru Motivasi ID? Iya, tentunya kalau untuk masa-masa saya sama Mas Lili dan teman-teman mungkin juga yang merasakan di tahap mungkin semester akhir atau mungkin yang memang seperti saya yang baru fresh graduate, sangat-sangat penting sih Mas, karena problematikanya juga sangat luar biasa. Ya, dan ternyata nggak cuma kita loh ya yang mengalami, artinya banyak orang di luar sana. Dan tujuan dari Bincang Seru pada hari ini adalah kita akan sharing apa saja sih hal-hal yang mungkin dialami menjadi seorang fresh graduate. Dan
harapannya sih tidak terjadi ke teman-teman dan lebih bisa untuk prepare atau mempersiapkan segala sesuatunya. Betul ya Mbak Isna ya? Setuju ya? Ya betul, sangat setuju. Penting untuk disimak video ini sampai selesai. Oke Mbak Isna, hari ini saya akan bertanya seperti yang tadi awal disampaikan. Tapi kalau jawabannya nggak bisa, bukan 0 nilainya sih. Wow. Terus berapa? Oke, bisa ya? Berarti? Saya masih malah jadi inget gini Mbak. Ketika masih kuliah ada namanya pendekatan konseling SFBC gitu kan. Oke, kecemasanmu dari 0 sampai 100 berapa ya? Iya, ada di skala mana nih? Aduh. Sekal questioning, waduh asik. Masih kelingan toh? Oh, masih kelingan lah ya. Oke, hari ini kita akan mengklarifikasi tentang mungkin beberapa hal atau mungkin pernyataan-pernyataan tertentu apakah betul dialami oleh seorang fresh graduate. Nah, Sobat Motivasi ID, kita akan dengarkan bersama. Yang pertama. Jangan tegang dong. Nah, ini bukan ujian. Ujian skripsi udah kemarin ya. Oke, Mbak Isna, pertanyaan pertama. Apakah betul seorang fresh graduate itu belum ada pandangan pekerjaan setelah lulus? Oke, baik. Kalau yang saya rasakan ya, kita sharing aja. Mungkin teman-teman juga beberapa merasakan. Ketika kita mungkin di semester akhir, lalu dinyatakan untuk lulus, mungkin masih ada beberapa yang kita ada yang belum memiliki pandangan ya. Setelah lulus aku mau ngapain ya gitu. Itu pertanyaan paling sering kayak gitu. Iya. Kadang bukan hanya pertanyaan dari kita, dari orang lain. Kamu nanti habis lulus mau kemana gitu? Ngapain lulus cepet-cepet kayak gitu juga. Kadang gitu. Mungkin kalau untuk pandangan beberapa ya mungkin udah ada, atau ya beberapa juga ada yang belum. Tapi kadang pun mungkin kita udah punya pandangan, oke, aku pingin yang selinier aja deh dengan pendidikan yang background pendidikanku. Cuma kadang akan ada gejolak-gejolak gitu loh. Apa ya? Kerikil-kerikilnya lah. Gejolak apa? Gejolak asmara? Bukan juga. Apa sih? Oke, berarti pernyataan bahwa belum ada pandangan pekerjaan setelah lulus itu mungkin menghantui juga seorang fresh graduate gitu ya Mbak. Berarti memang harus mungkin sedini mungkin ya, artinya paling enggak mengukur kemampuan, mengukur tentang bagaimana apa yang bisa dia lakukan dan sebagainya itu untuk mempersiapkan apa yang dia tuju. Ya walaupun memang ada konsep juga sih dan mungkin bagi kita yang beragama Islam juga ada prinsip wes lah rezeki ki ono sing ngatur gitu ya. Tetapi ketika kita tidak well prepared yo piye gitu kan. Mungkin itu. Nah, poinnya di situ Sobat Motivasi ID. Jadi memang betul ternyata bahwa seorang fresh graduate ki ora mung seneng tok. Yo muncul masalah barang, yo masalah ngene iki gitu kan. Gono pandangan bayangke wae wis lulus wayahe golek kerja, golek duit ya gono pandangan ning ndi. Itu adalah betul ya. Ya benar, gerbang kita untuk ya inilah the real kehidupan. Betul. Baru sampai gerbangnya ini kita ini. Jadi gerbang mana yang akan kita pilih, mau kemana kita? Nah di sini kita menentukan sih. Oke, berarti betul. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 2. Ini bukan kampanye. 2. Oke. Ada sebuah pernyataan lagi dan pernyataan sport wae lah soal intinya kuwi tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Kan aneh ya, bener gak sih? Iya, mungkin itu yang saya rasakan juga sih ya Mas Lee ya. Jadi kadang gini, kita tahu nih kita di bidang ini, kita tahu kadang oke, setelah lulus aku mau di bidang ini aja deh yang selinier nih sama pendidikan yang sudah kita nyam berapa tahun ini begitu. Cuma kadang ada rasa yakin gak sih aku mampu di situ gitu. Kadang kayak kayaknya nanti ada beberapa pikiran dari kita sendiri sih kayak
aku yakin gak sih dengan kemampuan yang aku miliki, terus aku tuh mampunya apa ya, keterampilan yang aku punya tuh apa, kayak gitu. Jadi kadang kita malah heboh dengan diri kita sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya mungkin ketika kita kan juga bisa sharing gitu sama temen untuk mendapatkan masukan gitu. Cuma ya itu, saya juga merasakan di tahap tidak mampu untuk mengetahui atau yakin dengan sebenarnya kita mampu apa sih gitu, kemampuan yang kita miliki itu apa gitu. Guys, seorang mahasiswa lulusan terbaik, dia bilang seperti itu loh. Wih, pertanyaan gue kabeh iki buat kita semua. Sing nilainya pas-pasan, sing mau angger meh lulus tok. Mikir aku. Wah, ternyata ngeri juga ya. Padahal relevansinya adalah ketika seseorang itu lulus, harusnya kompetensi di bidangnya itu udah nggak bisa dipertaruhkan lagi dong harusnya. Dan itu harga mutlak ya. Tapi terkadang ketika sudah lulus dan ingin apply dengan pekerjaan yang mungkin kita tuju, tiba-tiba kayak, waduh, iya gini, iso lagi, bisa nggak tuh, kayak gitu ya, betul nggak ya sih? Ya betul. Dan kalau menurut Mbak Isna sebenarnya hal apa sih yang melatar belakangi Mbak? Kenapa sebenarnya dikatakanlah selama kuliah kita bisa mengikuti, menguasai bahkan ujian, UAS, bahkan nilai juga bagus, katakanlah IP juga tinggi. Tetapi ketika sudah berada di fase yang memang kita mengharuskan untuk terjun ke situ, kenapa perasaan ini baru muncul? Menurut Mbak Isna kenapa? Mungkin dari kitanya ya, maksudnya kita kan juga harus memiliki pemahaman diri nih sejak awal, kita gembur-gemburkan pemahaman diri. Sebenarnya kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus kita juga harus sering untuk self-talk, maksudnya bicara dengan diri sendiri itu juga penting menurut saya. Nah, apa yang melatar belakang itu muncul? Mungkin mental juga perlu Mas dipersiapkan. Jadi ketika kita lulus, mental kita juga harus dipersiapkan nih, kita mungkin mendengar omongan atau misalnya kayak tadi lebih ke sebenarnya kita kadang nggak tahu nih, oke, aku sebenarnya kelebihanku di sini gitu, tapi aku siap nggak dengan itu gitu. Oke, dan pressure juga gitu ya, pressure. Kadang gini, kalau yang mungkin tak rasakan ya beberapa hal, mungkin aku juga udah pernah punya pengalaman ngelamar pekerjaan dan sebagainya. Terkadang timbul perasaan seperti itu karena mungkin melihat pesaing kita. Wah, aku melebu lagi gitu kan. Akhirnya under pressure dan merasa bahwa kita ini insecure gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita mau compare dengan mereka semua, ya kita berani bersaing gitu. Ya benar sih, benar. Ya itu tadi kadang kita udah ada tembok sendiri gitu loh Mas, sehingga itu kayak mau melangkah tuh udah takut. Padahal ya ketika kita mau melangkah juga nggak seburuk itu kok gitu. Betul. Dan memang pikiran-pikiran kayak gitu memang kita harus bisa manage lebih baik lagi sih. Karena bisa jadi toksik juga, bisa jadi racun buat perkembangan kita. Awalnya kita semangat dan sebagainya, tapi ketika tidak yakin dengan diri sendiri, akhirnya kayak gugur semua keinginan, cita-cita yang sudah kita bangun untuk bangsa dan negara. Oke, tadi juga disinggung Mbak Isna tentang siap mental, harus siap mental. Dan ini juga relate dengan pernyataan kita selanjutnya. Bener gak sih seorang fresh graduate itu banyak pertanyaan, banyak serangan, banyak pertanyaan lah ya, berbagai macam elemen masyarakat lingkungan kita akan bertanya kepada kita, Mas, Mbak kerja di mana? Gitu. Bener gak sih? Sangat benar. Itu saya beberapa kali saya mendengar, ya walaupun ada yang langsung dengan saya atau dengan orang terdekat saya, misalnya dengan ibu saya gitu. Jadi karena saya anak rumah begitu ya, jadi kadang tetangga-tetangga ketika sudah mengetahui saya sudah lulus begitu, si Mbak Isna udah kerja di mana kayak gitu. Jadi si ini udah kerja di mana gitu. Itu mungkin ya nggak apa-apa sih, mungkin saat ini
saat itu sih saya masih belum yang terlalu gimana-gimana ya Mas. Cuma lebih ke sini yang penting kadang gini Mas, mohon maaf, kadang kita misal ditanya progres oleh orang tua, kan ya sebenarnya itu hak dari orang tua ya untuk mengetahui progresnya. Betul. Kita akan jauh lebih mengena gitu dibanding orang-orang menurut saya. Jadi orang-orang mau ngomong, udah terserah gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu muncul dari lingkungan terdekat kita, itu sih yang menurut saya lebih pressure lagi gitu. Betul. Aku bisa membayangkan sih. Dan pertanyaan ini akan menjadi juga hambatan kita juga loh kalau kita nggak bisa, yaitu benar-benar mental kita harus benar-benar disiapkan juga. Karena memang setiap orang itu punya ketahanan diri masing-masing gitu kan. Ada juga orang yang memang alah bodo amat gitu kan, ditanyain model-model bodo amat gitu kan. Tapi ada juga memang di antara kita memang nggak bisa resilient, tidak bisa bertahan dengan pressure yang begitu besar. Terutama memang ya itu sih. Orang Indonesia ki ancen nek kono ngurusi omongane wong liya ki pendel lho ancen. Bener ya? Iya betul. Nih. Bener sih. Ya mungkin ada yang mengungkapkan dengan mungkin menurut mereka itu bercanda, terus mungkin ya hanya basa-basi aja. Tapi kan untuk kita yang mungkin di posisi itu begitu ya, ketika ditanya seperti itu ya kembali lagi ke kita ya, maksudnya kitanya bisa menerima apa enggak. Betul, jangan sampai kayak ketika kita bertanya seperti itu dengan orang yang dia mungkin perasa, atau mungkin ketika dia moodnya lagi down, itu kan justru akan lebih kena gitu. Setuju. Dan memang ini juga pelajaran buat kita nih. Mungkin kita merasakan bahwa pada saat ini kita ditanya seperti itu rasanya tahulah seperti apa. Nah ini akan mungkin bisa lebih bijak lagi nih buat kita semuanya, ya tidak serta-merta dan tidak mudah melempar pertanyaan dengan orang sembarangan gitu. Kita juga harus tahu situasinya, kondisinya seperti apa. Mungkin lebih ke empati sih, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Widih. Tahu juga tipe si anak ini tuh seperti apa gitu. Betul, kita juga harus tahu hal itu sih, penting gitu. Dan ya artinya ketika memang sesuatu hal itu harus ditanyakan, ya mungkin pemilihan kalimat, pemilihan bahasa juga penting juga. Wah, dan ternyata betul guys, memang banyak pertanyaan gitu. Orang Indonesia ya itu, orang Indonesia itu kreatif loh Mbak Isna. Jadi memang nggak pernah habis pertanyaannya kayaknya. Katakanlah dulu gitu kan, setelah lulus SMA, kuliah di mana gitu kan. Oke, kuliah udah berjalan, lulus kapan? Terus di mana? Setelah lulus kerja di mana gitu kan. Wah, kurang ajar ternyata. Berkerja, nikah kapan? Ya betul. Habis nikah apa Mbak pertanyaan? Iya benar. Itu akan terus dan terus sampai mungkin kita kan sampai liang lahat begitu ya, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebuah tuntutan juga dari lingkungan masyarakat ya. Tapi ya kembali ke diri kita lagi sih. Kita sudah siap dengan itu, kita paham, kita tahu kapasitas kita, ya it's okay. Mungkin kita bisa menyaring gitu, nggak yang terlalu kita ambil secara dalam gitu. Mentah-mentah juga ya, kita harus olah juga. Ini bagus nggak buat kita dan sebagainya juga harus kita pertimbangkan sih. Oke, lanjut. Oke, belum ada pandangan pekerjaan sudah, dan ternyata betul. Tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, betul. Banyak pertanyaan juga betul. Nah ini berbanding terbalik nih dengan tadi pertanyaan kita yang pertama. Kalau tadi belum ada pandangan pekerjaan, sekarang saya balik. Nungguin ya. Banyak penawaran dari berbagai elemen, berbagai aspek yang akhirnya membuat bingung juga. Bener gak sih? Ya, benar. Jadi ini mungkin sedikit ada hubungan korelasinya yang tadi yang pertama, yaitu kita belum ada pandangan dan dengan banyaknya penawaran. Jadi ketika awal
ketika kita fresh banget ini, kadang kita masih bingung ya kita mau kemana dan lain-lain, juga kadang kita masih meragukan tadi diri kita, relasi kita gitu. Namun ada juga yang mungkin dia punya privilege dalam artian mungkin dia memiliki lingkungan atau informasi-informasi dan kesempatan-kesempatan yang banyak, sehingga banyak penawaran mungkin malah yang muncul. Nah, di sini adanya banyak penawaran ini juga sebuah problem lagi, Mas. Jadi ketika kita nggak punya pandangan, kita bingung mau kemana. Nah juga ternyata pakai penawaran bingung juga. Anjing, manusia itu nggak pernah bersyukur ya. Susah sekali kayaknya. Jadi serba ya Allah gimana nih gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada banget, pas ada juga kok banyak banget, harus pilih kayak gitu. Ya mungkin itu juga salah satu ujian juga nggak sih untuk ya kamu maunya yang mana nih gitu. Teguh pendirianmu itu benar-benar diuji sih kalau dengan seperti itu. Tapi relax sekali sih ketika memang beberapa juga merasakan itu, banyak penawaran yang masuk sehingga dia oke, aku mau yang mana nih, akhirnya ya udahlah di-apply semua gitu. Tapi ketika di-apply semua mungkin memberikan kesempatan semua, nah itu harus prioritaskan, disesuaikan juga, kita mengukur kemampuan kita juga, itu poin yang sangat penting juga sih. Nggak yang serta-merta oke aku mau coba tapi tidak ada perhitungan, itu mungkin ya bukan yang terlalu memperhitungkan, cuma kita juga harus memperhitungkan kita mampu nggak di situ, kedepannya kita seperti apa. Betul. Di luar kerja kan juga sangat luar biasa ya itu. Jadi harus ada beberapa yang dipertimbangkan. Ya, dan memang banyak juga sih yang mengalami, dan ini menjadi problem, bukan menjadi sebuah rahasia lagi di kalangan fresh graduate. Kalau saya boleh katakan ini adalah rahasia umum, dan memang ya sangat menguras tenaga, menguras energi. Artinya punya permasalahan yang tidak ada pekerjaan juga pusing, banyak penawaran akhirnya juga pusing, karena ya itu tadi relate juga sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaannya adalah mungkin kemampuan juga gitu kan di pertanyaan kita yang kedua tadi, karena kita tidak yakin akhirnya dibuat bimbang sendiri gitu loh, yang sebenarnya bisa lah kita untuk manajemen sendiri, yang tahu diri kita sendiri kan diri kita sendiri. Tuh. Wah, oke. Terus ini krusial selanjutnya. Dan ini saya yakin mungkin banyak juga yang punya kasus yang ini, dan mungkin kita akan lebih panjang membahas tentang ini. Pertanyaannya adalah gengsi dengan pekerjaan yang dijalani. Maksudnya gini, pandangan kita ya, fresh graduate itu mungkin secara gaji, secara mungkin upah, langsung mintanya itu yang atas gitulah, wow. Padahal ternyata juga setiap company atau setiap perusahaan itu memang ada standarisasi. Misal katakanlah gaji untuk seorang fresh graduate itu berapa. Betul nggak itu bisa dialami? Mungkin Mbak Isma yang sudah mengalami. Ya, mungkin gini, lebih ke perasaan gengsinya itu ketika mungkin kita ingin mencoba apply. Ketika kita ingin meng-apply di salah satu instansi atau apapun itu, kita kan pasti browsing dulu nih, kita selancar di Google untuk cari tahu instansi ini seperti ini. Terus stigma, kalau saya lebih ke stigma masyarakat, kadang kan ada ya kok di instansi ini sih gitu, atau kok di tempat ini gini kayak ya udah gitu. Jadi kita juga harus menurunkan ego dan gengsinya di situ, ya udah kita coba, mungkin rezekinya di situ ya nggak masalah, yang penting halal kan gitu. Akan gini, lebih baik kita itu kesulitan, maksudnya kesusahan untuk bekerja dibanding kita mencari kerja gitu. Jadi ketika kita udah bekerja ya udah capek dan lain-lain, ya udah kita udah kerja, dibanding kita kesulitan ketika kita harus terus mencari kerja. Jadi mau di mana aja ya udah nggak usah gengsi. Terus apapun yang kita jalani, ketika itu sudah kita mantep, it's okay gitu. Omongan-omongan yang mungkin akan bukan merendahkan ya bisa dibilang gitu juga sih, nggak usah didengerin.
kita kerja untuk ya diri kita, untuk keluarga kita. Orang lain ya udah mau seperti apa ya nggak apa-apa. Oke. Kayaknya Kita akan ini ya, kuncinya itu adalah mungkin memposisikan diri kita sih. Dari kalau dilihat mungkin tadi pembahasan kita lebih ke bagaimana mendengar omongan dan omongan. Kayaknya ini adalah sebuah masalah elementer yang memang sebenarnya bisa menjadi faktor yang cukup berbahaya bagi diri kita, terutama bagi perkembangan diri kita. Dan mungkin saya singgung di awal tadi, di awal pertanyaan, memang betul. Dan mungkin kita akan bercerita Mbak Isna. Ada salah satu teman saya, itu memang dia salah satu lulusan dari kampus yang cukup bagus lah, katakanlah cukup bagus dan ngetren lah di Indonesia ini. Ya memang ketika ditanya ingin kerja apa, ya itulah kita semua tahu inginnya yang bla 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 dan sebagainya, dan itu bagus gitu kan, artinya ada, dan dia mengamini bahwa ada sebuah pernyataan bermimpilah setinggi langit, dia mengamini itu dan mengiyakan bahwa ya memang nggak salah dengan seperti itu. Tapi ada hal yang mungkin terlewatkan sih menurut saya, mungkin adalah bagaimana dia bisa memposisikan dirinya, karena value dari dia apply di salah satu perusahaan itu adalah dengan nominal gaji yang tinggi gitu kan. Tapi dia tidak menyadari bahwa posisinya di sana dia apa. Dan ini menjadi sebuah problematika juga. Sebenarnya pekerjaan itu enggak yang susah-susah banget, enggak. Artinya ketika kita mau bersyukur, mau menerima mungkin katakanlah gajinya dan sebagainya, saya rasa bukan sesuatu hal yang cukup sulit juga gitu. Tinggal bagaimana kita bisa memupuk diri kita sendiri tentang upgrade kemampuan, terus keahlian, skill dan sebagainya itu untuk meningkatkan income gaji kita gitu. Makanya betul juga dan diaminkan juga sama Mbak Isna bahwa memang gengsinya itu orang sekarang tinggi loh ya, karena memang ada stigma dan kalau saya katakan stereotype dari masyarakat, labeling wes pokoknya nek sarjana yo gajinya dhuwur gitu, dan nggak semuanya bener sih kayaknya. Nambahin juga ya Mas ya. Mungkin gini, ketika kita fresh graduate, janganlah realistis boleh, maksudnya dengan melihat ini gajinya seperti apa. Tapi kalau pengalaman saya, yang penting saya bisa apply, maksudnya mendapat kesempatan untuk bisa bekerja, itu sudah sangat luar biasa sih menurut saya. Maksudnya kita mendapat kepercayaan itu. Nah, untuk masalah gaji untuk fresh graduate ya kan memang karena kita baru ya, kita belum punya pengalaman ya, mau berapapun itu kita kan cari pengalamannya dulu ya, kita cari pengalamannya dulu, tinggal nanti ketika kita sambil mengasah dan pandangan saya seperti ini Mas, kalau kamu mau gaji besar ya berarti kamu harus siap dengan tanggung jawab yang besar. Betul. Jadi kadang nih orang tuh pinginnya gajinya besar tapi kerjanya yang gampang-gampang aja, yang enak-enak aja. Tapi pandangan saya ketika kamu ingin gaji yang besar, otomatis tanggung jawab yang akan kamu pikul ya akan semakin besar. Betul. Karena memang resiko dari pekerjaan itu juga menentukan nominal juga deh kayaknya. Iya, betul. Oke. Betul sih memang, dan ya seorang fresh graduate juga menyadari, dan mungkin ini menjadi bekal juga buat sobat motivasi ID yang mungkin sedang berada di jenjang perkuliahan atau mungkin masih di SMA itu kan, yang mungkin menonton video ini. Jangan jadikan gaji sebagai patokan utama. Memang betul, value dari pekerjaan itu memang dapat income, dapat gaji. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa diri kita itu siapa, keahlian kita seperti apa. Kita bisa sebenarnya kita kerja itu kan menjual keahlian kita, betul nggak sih? Ketika keahlian kita ini memang sudah mumpuni, bagus, dan memang dibutuhkan sekali, dan mungkin emergensinya lebih tinggi ketika tidak ada kita, mungkin ada sektor yang memang tidak bisa berjalan dan sebagainya, boleh kita mematok katakanlah gaji yang tinggi gitu. Tetapi juga harus sadar bahwa kemampuan kita seperti apa, dan jangan sampai hal ini terjadi.
Wes lah, untuk awal-awal itu untuk batu loncatan nggak masalah apapun itu, selagi halal, berkah, barokah, wes seperti kan. Itu Ya nggak Allah. masalah, gitu. Betul nggak Mbak Isna? Ya betul, sangat betul betul betul. Betul betul. Kayak Susanti, Susanti, Eh, kayak Ipin, Mungkin. itu betul. Ya. Oke, dan satu pertanyaan terakhir. Seorang fresh graduate itu merasakan kecemasan, anxiety, merasakan kecemasan dengan capaian orang lain. Hmm, Bener nggak? ya. Um, Saya tertawa benar. dulu. Kecemasannya begini ya Mas. Kita sama-sama berproses, ya kan. Kita lihat orang lain kok jalannya mulus ya gitu. Kok si A udah lulus langsung dapat kerja, kok si B belum lulus mungkin udah dapat kerja gitu. Sedangkan saya kok masih gini-gini aja gitu. Gini-gini aja. Gini aja gitu. Akan nggak bisa dihindari, itu akan menjadi kecemasan tersendiri sih untuk kita ketika kita melihat orang lain selangkah dua langkah lebih maju daripada kita. Tapi kembali lagi, bagaimana kita bisa tetap berpikir positif, tetap ya udah berarti memang rezekinya dia seperti itu. Oke, mungkin relate dengan salah satu video yang ada di Motivasi ID. Oke, tak tunjukin deh. Nanti ini nih, linknya nanti tak sertakan di atas ini. Nanti diklik sendiri. Nanti ada linknya, boleh tuh ditonton tentang video juga yang ya intinya adalah kita itu percaya dengan diri sendiri. Gitu. Percaya dengan diri sendiri, percaya dengan kemampuan kita dan punya jalan sendiri. Oke, katakanlah kita mau ke Semarang, gitu kan? Kalau kita dari Jakarta, itu kan nggak harus melulu lewat jalan tol. Bener nggak Mbak Isna? Bisa Ya, juga lewat kapal, bisa lewat pesawat, bisa lewat kereta. Betul kan? Nah, ya. mungkin konsep itu yuk perlu janjane. Jadi kadang gini, iya sama, mungkin gini, kita sama-sama punya tujuan, mau ke kota Semarang. Nah, ada yang ada yang memutuskan untuk pakai GPS akan lebih mudah. Ada juga yang mungkin kita harus tanya-tanya ke orang dulu gitu. Jadi setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, Betul, nggak apa-apa. Gak masalah Yang lah penting ya. kan, yang penting kita tetap jalan nih. GPS juga kadang kan kesasar gitu. Kita tanya orang juga kita Pengalaman harus- kayaknya. cewek-cewek kadang itu ya, mohon maaf, untuk membaca GPS itu kurang akurat Mas. Wah, saya pernah baca itu loh di salah satu meme yang ada di Instagram dan Twitter kalau nggak salah. Kelemahan cowok itu adalah dia tidak bisa menjaga pandangannya. Nah, weruh cewek cantik gawane menteleng. Tapi kelemahan cewek adalah membaca GPS. Iya, bener sih. Cuma menurut kita udah itu kadang kebablasan gitu. Gitu, betul sih memang. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa percayalah dengan proses kita sendiri-sendiri. Nggak semuanya itu langsung mulus. Kalau mungkin kalau pernah dengar kisahnya yang punya Apple, tahu Mbak? Steve Jobs. Wah, Steve Jobs itu juga lika-likunya ngeri juga. Yang punya Facebook, tahu ya? Mark Zuckerberg itu juga luar biasa perjuangannya, bagaimana dia dulu menawarkan ide, bahkan dia sempat ditolak juga di berbagai perusahaan. Makanya bagaimana kita tahu pentingnya, bagaimana kita tahu bahwa kita punya kemampuan dan percaya pada diri sendiri itu penting banget. Makanya wes lah, yo orang lain bisa saja lebih sukses, tetapi jangan jadikan bahwa orang lain sukses itu adalah penghalang bagi kita untuk berkarya,
penghalang untuk kita berupgrade diri, mengembangkan kemampuan diri dan sebagainya. Justru itu menjadi sebuah motivation atau motivasi seperti motivasi ID. Ya, seperti kita layaknya misal kita berjalan, kita harus lihat ke depan, ke samping, terus kita juga nggak harus melulu melihat ke atas, kita juga perlu melihat ke bawah. Ya, pencapaian orang kita boleh nih lihat, tapi kita juga harus juga seimbang nih, kita juga lihat ke bawah, maksudnya oh iya ya ternyata teman-teman gue lain sedang diproses, sedangkan aku udah di tahap ini, jadi lebih ada rasa syukurnya gitu, nggak yang melulu harus melihat orang capaian orang, itu malah akan menjadi semakin tekanan tersendiri gitu loh. Harus seimbang. Dan akhirnya saya ingat ada salah satu filosofi, namanya filosofi mobil, Mbak. Mungkin kalau Mbak Isna kita ini ya pernah naik mobil, pernah ya naik mobil. Yeah. Mobil itu antara kaca yang depan dengan kaca spion itu besaran yang mana, Mbak? Yang depan? Yang depan setir. Oh, besaran yang spion dong. Oh, yang gede, yang depan setir. Yang besar yang itu. Iya, besar kan? Iya. Besar kan? Besar. Iya. Daripada kaca spion. Tapi pertanyaan saya, kalau misalkan Mbak Isna jalan pakai mobil tapi nggak ada kaca spion, bisa apa enggak? Ya, nabrak dong. Kita kan juga harus lihat belakang, kiri, kanan juga. Itu filosofinya. Terkadang kenapa kaca mobil itu depan dibuat lebih lebar, lebih gede gitu kan? Ya sebenarnya mengajarkan kita bahwa tujuan kita itu di depan itu semakin besar. Itu semakin besar yang harus kita capai itu memang harus dielengke gitu. Tujuan kita itu di depan. Gitu kan, di depan. Nah, tetapi ternyata kita juga bisa untuk meninggalkan kaca spion, nabrak. Kaca spion walaupun kecil itu tetap kita butuh. Filosofinya adalah kenapa kaca spion dibutuhkan? Karena kaca spion itu menganalogikan masa lalu atau mungkin orang-orang yang mungkin lebih kurang dari kita, dan itu dijadikan kayak sebuah batu loncatan. Dan masa lalu itu kadang mengantarkan kita ke masa depan yang memang seperti saat ini. Mungkin kita tidak akan di titik ini tanpa masa lalu yang ada di belakang itu. Makanya kita juga harus melihat di belakang. Ya Allah, dulu aku kayak gitu, dulu aku gitu dan sebagainya. Tapi ingat bahwa itu hanya kecil porsinya, tidak yang besar. Makanya kaca spion lebih kecil gitu kan. Tapi perlu dan butuh. Itu bukan karangan saya, Mbak. Tuh, itu bukan karangan saya, itu saya pernah baca. Tuh, tadi disinggung sih, aku jadi kelingan, jadi keingetan sih, betul memang betul. Wah, seorang fresh graduate, inilah yang kami rasakan seorang fresh graduate, dan mulai yang belum ada pandangan pekerjaan, tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita pusing menjawabnya dari lingkungan sekitar kita gitu kan. Tapi selain itu memang kadang selain tidak ada penawaran, kadang lebih banyak penawaran yang membuat kita bingung juga gitu kan. Terus banyak juga gengsi terhadap pekerjaan yang mungkin dia apply gitu kan. Dan yang terakhir permasalahannya adalah cemas dengan capaian orang lain. Video ini bincang seru ini dibuat untuk membekali Sobat Motivasi ID agar lebih preventif, agar bisa lebih sesegera mungkin menyiapkan diri, agar tidak semakin terpressure dengan keadaan seperti ini. Betul nggak ya Mbak Isna? Iya, nantinya juga nggak kagok gitu ya, maksudnya. Betul. Dan mungkin harus bisa lebih well prepare gitu kan, karena ini salah satu mungkin Mbak Isna keinget ini pernyataan dari siapa, ada salah satu dosen saya yang mengatakan bahwa terkadang kita menyiapkan sesuatu, kita mempersiapkan dengan maksimal,
hasilnya itu belum tentu bagus loh, belum tentu maksimal loh. Tetapi sorry. Apalagi ketika kita tidak well prepared, kita tidak menyiapkan apapun, kita hanya berbekal tangan kosong, tiba-tiba mak bedunduk nang kono, bingung gue. Bener gak? Iya. Yang sudah dipersiapkan aja bisa meleset gitu ya, apalagi yang tanpa dipersiapkan mau gimana nih? Persiapan itu perlu ada plan A, plan B, plan C, apalagi gak dan plan-plan yang lain. Iya, makanya ya angel ancen urip ki angel lho, orang angel yo mati. Gak di Motivasi ID tidak mengenal kalimat itu. Pokoknya kita harus berjuang. Intinya setiap orang punya kemampuan itu. Ingat pesannya itu. Begitu Mbak Isna, luar biasa sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Kini tak terus ke baru subuh kayaknya. Tapi nggak apa-apa, dan mungkin sebelum kita tutup bincang seru siang hari ini di Motivasi ID, ada nggak mungkin dari Mbak Isna yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk Sobat Motivasi ID di luar sana? Oke, mungkin pesan-pesannya yang pengalaman saya untuk sampai saat ini ya. Jadi well prepare apapun itu penting. Dan ketika kita menjalani segala sesuatu hal, cobalah untuk bersungguh-sungguh. Maksudnya ya ada waktunya kita untuk santai, ada waktunya ya ketika memang ini adalah sebuah pelajaran atau sebuah apapun itu kita harus menekuni, kita harus sungguh-sungguh karena bisa jadi itu bekal untuk kita ke depannya gitu. Lalu untuk kita juga harus menyadari, kita harus paham nih diri kita itu kemampuannya seperti apa. Jadi kalau saya adalah kadang gini, self talk itu perlu, penting. Kita bicara nih dengan diri kita sendiri. Saya kelebihannya apa ya, saya kekurangannya apa. Terus misalnya kita itu sedang mengalami melakukan sesuatu hal misalnya tanpa kita sengaja, kita sadari kita menyakiti diri kita. Ya, ucapan maaf dan terima kasih untuk diri kita itu menurut saya sangat penting sih. Nah dari situ kita juga akan ada rasa untuk cara menerima diri kita itu akan semakin kuat, kita akan semakin oke, aku bisa kok gitu. Kemudian banyak juga kita mungkin pressure dari orang-orang. Bagi saya adalah yang paling penting adalah dari kita dan lingkungan terdekat kita adalah keluarga. Ketika kita bisa memberikan pengertian kepada keluarga bisa mengerti kita, mau omongan orang lain seperti apa, kita tetap survive. Nah, tapi ketika ada satu aja mungkin dari orang terdekat kita yang itu dalam bagi kita, nah itu bisa aja merobohkan apa yang sudah kita buat. Nah, selain itu kita juga jangan sampai kita bingung, kita seakan-akan membuat benteng tersendiri untuk diri kita sih. Aku kayaknya nggak bisa deh, aku coba aja gitu. Kalau kita nggak mau rugi waktu, rugi tenaga, ya gimana? Toh apapun itu kita harus lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Sama-sama kita rugi waktu, rugi tenaga, kenapa nggak kita berikan yang terbaik? Ini tetap semangat aja, percaya dengan kemampuan kita. Well prepare itu penting. Apapun nanti jalannya, ya kita harus tetap syukuri. Karena hidup itu terus berjalan. Jangan sampai terlalu melihat ke atas, kita juga perlu melihat ke bawah agar hidup kita tuh seimbang. Waras itu penting ya Mas ya. Asik, luar biasa sekali Mbak Ista, keren sekali. Luar biasa, saya nggak salah nih tentang Mbak Ista di Motivasi ID. Keren. Waduh. Keren. Gitu ya, kalau saya boleh garis bawahi adalah berjuang. Dah itu kuncinya. Berjuang untuk mendapatkan beruang. Wih. Yes. Oleh nemu kata-kata gitu kayak ya well prepare penting, dan apapun itu yang saat ini sedang kamu persiapkan adalah kerjakan dengan yang sungguh-sungguh. Itu. Terima kasih sekali Mbak Isna sudah berkenan berkunjung dan memeriahkan channel Motivasi ID Learning a Better Life. Luar biasa sekali, terima kasih Mbak Isna atas waktunya, atas
tensinya, atas ide gagasannya, atas pengalamannya yang sudah di-sharingkan ke Sobat Motivasi ID. Dan kita berdoa semoga kita semua diberikan kekuatan untuk berjuang, untuk well prepare, untuk bersungguh-sungguh dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Untuk apa? Ya, sebenarnya orientasinya adalah untuk ya, walaupun memang apapun itu kontribusi kita untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk negara kita Republik Indonesia ini. Orientasinya akan ke sana sih tetepan. Tapi memang ya perjuangan itu mulai dari kecil dulu. Terima kasih Mbak Isna dan Sobat Motivasi ID. Demikian perbincangan seru kita dengan Mbak Isna yang merupakan lulusan terbaik Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang di tahun 2021 ini. Dan luar biasa, selamat Mbak Isna, dan saat ini Mbak Isna juga udah apply pekerjaannya. Semoga kita doakan ya, semoga diberikan kelancaran, semangat, sungguh-sungguh, dan diberikan kemudahan semuanya. Sampai ketemu di Bincang Seru Motivasi ID berikutnya. Bincang Seru Motivasi ID dan Motivasi ID Learning a Better Life. Sampai jumpa, dadah.